Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam Kompas Tokoh Iman. Hari ini selama 3 episode ke depan kita akan belajar tentang teladan dari tokoh-tokoh iman, khususnya dari Perjanjian Lama. Nah, kita akan belajar secara khusus bukan hanya melihat prestasi atau reputasi yang baik dari para tokoh Alkitab, tetapi kita juga bisa belajar dari kejatuhan, pergumulan, kelemahan, dan kegagalan mereka. Alkitab adalah buku yang sangat jujur, menceritakan dengan gamblang keberhasilan maupun juga kegagalan manusia. Dan dari sana kita bisa belajar daripadanya. Karena kita tahu ada anugerah Allah yang menopang di setiap peristiwa pergumulan kehidupan kita. Mari saudara-saudara, sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami akan membaca Alkitab dan merenungkannya. Kami memohon Engkau berbicara dan mengajar kami. Kami memohon agar kami diterangi hati kami oleh Roh Kudus. Kami mendapatkan pelajaran yang berharga, dan kami boleh dibentuk menjadi murid Kristus yang semakin setia dan berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, untuk episode yang pertama ini di dalam seri Tokoh Iman Perjanjian Lama, kita akan belajar satu tokoh yang mungkin jarang kita dengar namanya, yaitu Akan. Ya, Akan. Mari kita membuka di dalam kitab Yosua pasal yang ke-7, saudara-saudara. Yosua pasal yang ke-7. Saya akan membacakan Yosua pasal yang ke-7 ayat yang pertama buat kita semua. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu, karena Akan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Renungan kita dari tokoh Akan pada hari ini saya berikan judul Mencuri dari Allah. Mencuri dari Allah. Saudara-saudara, teks yang kita baca pada hari ini itu adalah kitab Yosua pasal yang ke-7. Nah, untuk memahami cerita Akan ini dengan lebih jelas, kita harus melihat keseluruhan kitab Yosua. Jadi kitab Yosua itu dimulai pada waktu Musa sudah mati. Persis setelah Musa mati, Tuhan menetapkan Yosua sebagai pengganti daripada Musa untuk memimpin orang Israel memasuki tanah perjanjian. Nah, saudara-saudara, ada banyak hal yang Yosua lakukan yang mengingatkan bangsa Israel seperti yang dulu Musa lakukan. Misalnya, di dalam Yosua pasal 2, ya, Yosua itu mengutus 2 pengintai, itu sama seperti yang Musa lakukan di dalam Bilangan pasal 13-14. Lalu kemudian pada waktu di pasal 4 bangsa Israel mau masuk ke tanah perjanjian itu, Tuhan menyuruh mereka membuat barisan, mengangkat tabut Tuhan, dan jalan menyeberang sungai. Nah, ini mengingatkan bangsa Israel terhadap peristiwa pada waktu Musa menuntun mereka keluar dari bangsa Mesir itu melewati Laut Teberau yang dipimpin juga oleh Tuhan. Nah, sampai sesudah mereka menyeberang sungai itu dan masuk ke depan tanah perjanjian, ya, di pasal 5 Yosua bertemu dengan seorang bala tentara Tuhan, seorang yang sangat misterius, tetapi ternyata adalah malaikat Allah. Panglima tentara itu ternyata adalah malaikat Allah. Yosua tanya kepada bala tentara Allah itu, kamu kawan atau lawan? Kamu di pihakku atau kamu musuhku? Lalu bala tentara Tuhan itu bilang, bukan dua-duanya, tapi aku adalah bala tentara Tuhan. Nah, ini sebenarnya pertanyaannya ditujukan kepada Yosua. Aku bala tentara Tuhan, aku mau berperang. Pertanyaannya kepada Yosua dan kepada seluruh bangsa Israel, kalian di pihak siapa? Kenapa pertanyaan ini penting? Karena mulai dari Yosua pasal 6 dan nanti di Yosua pasal 8, mereka masuk tanah perjanjian, mereka akan berperang menghadapi bangsa Kanaan di 2 kota yang besar. Pasal 6 kota Yeriko dan pasal 8 itu kota Ai. Nah, bala tentara Tuhan itu memberitahu kepada Yosua, sebenarnya ini battle, peperangan, bukan peperangan antara Israel dan Kanaan.
tetapi peperangan antara kuasa Allah dan kuasa musuh-musuh Allah. Jadi bala tentara itu memberikan satu pertanyaan kepada Yosua di awal. Kamu di pihak siapa? Di pihak Tuhan atau di pihak musuh-musuh Tuhan? Nah, di dalam pasal yang ke-6, kita melihat bangsa Israel itu berperang melawan kota Yeriko. Kita tahu cerita itu bukan, kota Yeriko dihancurkan, ya, temboknya runtuh karena bangsa Israel itu berputar berkeliling memuji-muji Tuhan. Nah, di pasal 6 ini Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan memberikan kemenangan. Bangsa Israel hanya perlu menjadi penonton, melihat pekerjaan Tuhan, tetapi juga menjadi tim Tuhan di dalam peperangan itu. Pasal 6 jelas sekali memperlihatkan kepada kita kekuasaan Tuhan. Nah, di pasal 6, Tuhan memberikan perintah seperti ini. Di dalam pasal 6 ayat 18. Tetapi kamu ini, orang-orang Israel, jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya, dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Perintah Tuhan jelas. Waktu bangsa Israel menghancurkan kota Yeriko, musnahkan semua barang. Harus habis bersih. Kenapa? Karena bangsa Kanaan yang tinggal di kota Yeriko itu adalah bangsa yang jahat, bangsa yang sangat destruktif, sangat menghancurkan, sangat immoral, dan Tuhan justru ingin menjaga bangsa Israel sebenarnya, sehingga bangsa yang jahat itu perlu dimusnahkan, bersih, habis. Tidak ada yang boleh disisakan, hanya emas, perak, besi, dan tembaga untuk persediaan di rumah Tuhan. Tetapi selebihnya harus disisakan, dimusnahkan, habis. Nah, tetapi di pasal 7 ayat yang pertama yang tadi kita baca, kita menemukan catatan yang sangat aneh. Ada seorang bernama Akan, ternyata dia mengambil sedikit dari barang-barang itu. Dan ini menyebabkan kekalahan telak bangsa Israel. Ketika sesudah perang dari kota Yeriko, mereka mau perang lagi di kota Ai di pasal 7. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mereka dikalahkan. Ketika mereka dikalahkan, Yosua itu sangat berduka. Yosua sangat bergumul. Kenapa bangsa ini kalah? Lalu Yosua menghadap Tuhan dan minta ampun. Lalu Tuhan bilang begini, kamu gak usah sujud minta ampun. Kamu harus tahu, di bangsamu itu ada yang melakukan dosa. Lalu setelah diselidiki, kedapatan bahwa akan melakukan dosa. Dan jawab akan seperti ini. Di pasal 7 ayat yang ke-20, akan menjawab Yosua, katanya, benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel. Sebab beginilah perbuatanku. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah buatan Sinear dan 200 sikal perak dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku mengingininya, maka aku ambil. Semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku di dalam tanah, dan perak itu ada di bawah sekali. Saudara-saudara, akan di sini melakukan sesuatu yang sangat serius. Mungkin kita kalau membaca secara sekilas kita akan berpikir, kok gitu amat ya? Kok cuman mengambil sedikit barang saja dihukum? Dan kita lihat di dalam keseluruhan cerita ini, pasal 7, bagaimana bangsa Israel bisa diberikan kemenangan lagi. Semua barang jarahan itu harus diambil, dibakar, tetapi bukan hanya barang jarahan itu. Akan dan keluarganya dan anak-anaknya dibawa naik ke atas gunung, dibakar, dihanguskan, dilenyapkan semuanya. Barulah bangsa Israel dapat melanjutkan peperangan dan beroleh kemenangan. Mungkin kita berpikir, kenapa kok Tuhan begitu sadis? Kenapa kok Tuhan begitu tega? Cuman ngambil barang sedikit aja. Kenapa akan sampai harus dihukum mati, dibakar? Dan kenapa semua bangsa Israel harus menanggung kesalahannya? Saudara-saudara, tetapi kebenarannya, dosa Akan ini bukan dosa yang sepele. Bukan persoalan hanya ngambil barang atau kleptomania atau hanya ingin menyimpan sesuatu.
Dan bukan juga soal persoalan sedikit atau banyak yang diambilnya. Tetapi ini adalah persoalan yang serius. Satu, dia tidak taat sungguh-sungguh kepada apa yang Tuhan perintahkan. Padahal perintah Tuhan sudah begitu jelas. Musnahkan semua, jangan ada yang disisakan. Dan barang yang khusus untuk rumah Tuhan, biarkan untuk rumah Tuhan. Dia tidak taat. Yang kedua, ini menunjukkan adanya dosa kompromi. Sedikit aja lah, gak apa-apa. Ambil aja lah, sedikit gak apa-apa. Kan masih ada persediaan yang lain. Kita mungkin berpikir satu dosa itu kecil, tetapi begitu masuk ke hidup kita, kita sudah tidak taat pada Allah, dan itu bisa merusak seluruh hidup kita. Dan dosa akan yang paling serius adalah dia tidak menghormati Allah. Apa yang seharusnya dikuduskan adalah milik Allah, tetapi diambil untuk dirinya sendiri. Saudara-saudara, kita belajar dari kisah Akan. Apa yang sudah diperintahkan Allah, taatilah itu. Dan apa yang sudah menjadi milik Allah, biarkanlah menjadi milik Allah. Jangan pernah engkau dan saya mencuri dari Allah. Entah itu mencuri kemuliaan, mencuri waktu, ataupun hal-hal yang memang seharusnya sudah selayaknya dikuduskan. Waktu peribadatan kita, sikap peribadatan kita, itu adalah untuk Allah. Jangan kita curi untuk melakukan aktivitas yang lain, untuk kesenangan kita. Kita berkompromi dan kita bilang, kan cuma sedikit, kan Tuhan ngerti. Di waktu lain saya bisa kok berbuat lebih baik. Bukan begitu, saudara. Apa yang sudah selayaknya menjadi milik Allah, biarkanlah itu menjadi milik Allah. Hormatilah Allah, sebab dia adalah Allah yang kudus. Jangan mencuri dari Allah, jangan main-main dengan dosa. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita untuk boleh sungguh-sungguh takut akan Dia dan hidup memuliakan Dia. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, dari kisah Akan kami belajar bahwa Engkau adalah Allah yang kudus dan suci. Engkau adalah Allah yang tidak bisa dipermainkan. Maka tolong kami di dalam hidup ini untuk belajar menghormati Tuhan. Membiarkan apa yang sudah menjadi milik Tuhan untuk tetap menjadi milik Tuhan. Kami tidak mencuri sedikit pun, kami tidak mengambil apa yang menjadi bagian Tuhan, dan kami tidak kompromi terhadap dosa. Tuhan tolonglah kami untuk boleh menjadi anak-anak yang takut akan Engkau dan menghormati-Mu. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin.